minggu? Tanggung mak, ini gamenya lagi seru. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus kasih contoh yang baik buat adik-adik di rumah. Kalau mau sekolah minggu disiapkan dulu. Sudah mandi, sudah makan, Alkitabnya juga disiapkan. Ini HP-nya ditaruh dulu, gamenya stop dulu ya. Ya. Ini ditaruh dulu atau dipakai untuk ibadah online. Oke? Oke. Oh gitu ya mak. Aku persiapan untuk sekolah minggu dulu deh. Oke. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Heni di sekolah minggu online hari ini. Bagaimana? Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah siap kan? Kakak yakin adik-adik sudah siap semua. Sudah makan, sudah mandi, dan Alkitabnya pastinya sudah disiapkan dong. Kita akan mulai sekolah minggu kita ya adik-adik. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Yang semangat ya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada hari Minggu ini kami Kau pertemukan kembali dengan teman-teman, dengan kakak-kakak sekolah minggu meskipun kami masih lewat online. Berkati kami Tuhan agar sekolah minggu ini, ibadah hari ini semua berjalan dengan lancar. Kami bisa mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini, bawalah harapan bagi sesama. Siapa saja yang bisa menjadi pembawa harapan? Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama. Firman Tuhan ada di hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Grace yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini dengan judul Bawalah Harapan Bagi Sesama. Mari adik-adik, kita buka Alkitabnya dan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 6 ayat 1-8 dan Yesaya 40 ayat 1-5. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8 disambung pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Adik-adik, ada yang tahu kapal pesiar? Ada kapal pesiar terbesar dan termewah di tahun 1912 yang berlayar dari negara Inggris menuju Amerika Serikat. Kapal ini bernama Titanic dan dapat mengangkut 2.224 penumpang. Namun adik-adik, sayangnya pada 15 April 1912, kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara setelah menabrak gunung es.
banyak sekali penumpang yang mati. Ada yang mengatakan bahwa sebelum kapal Titanic tenggelam, sempat memberikan sinyal SOS atau tanda meminta bantuan. Setelah menerima sinyal SOS, sebuah kapal yang bernama Carpathia yang berada 93 km dari kapal Titanic segera berupaya memberikan pertolongan. Namun karena jaraknya yang terlalu jauh, mereka baru tiba di lokasi 4 jam kemudian dan sempat menyelamatkan 705 orang penumpang di kapal Titanic yang tenggelam. Ternyata selain kapal Carpathia, ada kapal lain juga yang menerima sinyal SOS dari kapal Titanic, yaitu kapal Californian yang hanya berjarak 30 km. Lebih dekat kan adik-adik dengan kapal Titanic? Tapi sayangnya kapten kapal mengabaikan sinyal tersebut. Banyak orang yang mengatakan seandainya kapal Californian segera datang, pasti banyak penumpang yang terselamatkan. Nah, adik-adik, kapal Carpathia yang menolong kapal Titanic sama seperti cerita Nabi Yesaya di firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, yaitu membawa pengharapan bagi orang-orang Israel yang membutuhkan pertolongan. Waktu firman Tuhan ini disampaikan, umat Israel hidup dalam dosa, yaitu tidak setia kepada Tuhan dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu, Tuhan ingin mengutus seorang, yaitu Nabi Yesaya. Tahu nggak adik-adik, cara Tuhan memanggil Bapak Yesaya? Spesial dan luar biasa banget loh. Bapak Yesaya diizinkan berhadapan dengan Tuhan dan melihat Tuhan duduk di atas tahta yang sangat tinggi dan ada para serafim berdiri di sebelah atasnya. Serafim itu adalah makhluk hidup sorgawi yang memiliki 6 sayap. 2 sayap untuk terbang, 2 sayap untuk menutupi wajah, dan 2 sayap lagi untuk menutupi kakinya. Saat itu, Bapak Yesaya merasa tidak layak. Bapak Yesaya berkata, "Aduh, siapakah aku ini? Aku manusia berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan." Bapak Yesaya merasa ketakutan. Lalu, seorang serafim menyentuh bara api yang diambil dari atas mezbah ke mulut Bapak Yesaya. Bara api itu yang melambangkan kesalahan dan dosanya dihapuskan, atau Bapak Yesaya telah diampuni. Wah, Bapak Yesaya merasa senang karena dosanya telah diampuni dan dilayakkan berdiri di depan Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya, "Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dan Yesaya langsung menjawab dengan berani, "Ini aku, utuslah aku." Pengalaman yang sangat luar biasa ya adik-adik. Akhirnya Bapak Yesaya diutus untuk mengingatkan bangsa Israel agar berbalik dari kesalahannya. Ingat ya adik-adik, Tuhan selalu ingin umat atau anaknya kembali kepadanya dari jalan atau kesalahannya. Dan Tuhan selalu memakai orang untuk meneruskan berita pengampunan. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan dapat memakai semua orang menjadi pembawa berita baik. Asalkan dia bersedia, maka Tuhan akan memberikan kemampuan dan pertolongan untuk menolong orang lain. Bagaimana kita bisa menolong dan membawa berita damai bagi orang lain? Contohnya nih, dengan mulut kita yang selalu mau berbicara dengan baik kepada semua teman tanpa membeda-bedakan. Ada juga cara lain, karena kita udah punya mulut, tangan, badan, dan kaki yang bisa kita gunakan membawa harapan dan pertolongan bagi sesama ya. Jadi adik-adik, jangan takut dengan kekurangan atau kelemahan kita, karena Tuhan akan memampukan seperti cerita Bapak Yesaya tadi. Siap kan adik-adik untuk melakukan seperti di firman Tuhan?
Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kitab Yesaya pasal 6 ayat 8. Berbunyi demikian, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bagaimana adik-adik cerita Alkitab hari ini? Ternyata meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa menjadi pembawa harapan bagi sesama. Sekarang waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan nanti bisa dikumpulkan di gereja saat kita sudah beribadah sekolah minggu di gereja. Atau adik-adik bisa minta bantuan mama atau papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening gereja. Wah, sekolah minggu kita sudah mau selesai adik-adik. Tapi adik-adik jangan bersedih. Minggu depan kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Sebelum kita berpisah, kita akan memuji Tuhan satu dulu ya, yang berjudul Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita ya dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami bisa membawa harapan bagi sesama. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa menjadi pembawa harapan bagi sesama. Sekarang kami akan berpisah Tuhan, berkati kami agar kami 1 minggu ke depan bisa beraktivitas dengan lancar dalam keadaan sehat. Pertemukan kembali kami minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesai sudah sekolah minggu kita adik-adik. Sampai ketemu kembali minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.